Public Corner di White Shot Metro TV yang sore hari ini membahas tentang industri hulu migas dan penggerak ekonomi. Saya akan langsung ke Pak Gede lagi sebagai Sekretaris SKK Migas. Pak Gede, saat ini ada berapa sih Pak K3S yang beroperasi di Indonesia sendiri? Jadi keseluruhan kontraktor kita ada sekitar 321 perusahaan. Nah, dari 321 perusahaan tersebut memang sebagian besar masih berstatus eksplorasi. Jadi mereka masih mencari begitu ya. Melakukan survei, melakukan pemboran untuk mencari sumur-sumur atau sumber-sumber cadangan migas tersebut. Dari 300 sekian tadi, ada sekitar 73-74 yang sudah memasuki masa produksi, masa eksploitasi. Nah, mereka lah yang memberikan hasil migas tersebut. Betul. Yang eksplorasi memang belum memberikan apa-apa. Kalau untuk peningkatan produksinya sendiri, apakah kemungkinan akan terus terjadi, atau malah kemudian akan terjadi penurunan tersebut, Pak? Begini, jadi kita memang mendorong supaya yang 200 sekian tadi itu menggencarkan kegiatan-kegiatan eksplorasinya, dan kita juga berharap para stakeholder kita, para pemangku kepentingan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan eksplorasi ini, sehingga mereka banyak melakukan realisasi yang dijanjikan bisa direalisasikan, dan kemudian banyak menemukan cadangan-cadangan baru. Nah, tanpa ditemukan cadangan baru tentu tidak mungkin ada tambahan produksi. Jadi produksi memang diawali dari cadangan dari eksplorasi gitu ya. Jadi kalau eksplorasi tidak jalan, maka tidak ada penambahan cadangan. Kalau cadangan tidak bertambah, kita hanya menguras dari yang ada, ya akan sulit untuk menaikkan produksi. Kalau untuk dari sektor perbankan sendiri, Pak Anton, apakah sektor perbankan juga memberikan dukungan, misalnya kredit terhadap perusahaan-perusahaan yang akan melakukan eksplorasi misalnya? Ya, jadi Mbak Isyana, memang Bank Mandiri tentunya sangat fokus terhadap pengembangan industri hulu migas ini, dan pembiayaan itu kita juga aktif berpartisipasi seperti yang tadi kami sampaikan. Posisinya sudah saat ini 44 triliun, dan memang kita juga aktif untuk ikut melakukan pembiayaan dalam perusahaan migas yang memang sudah tahap eksploitasi dan produksi ya. Kemudian kita juga di corporate finance maupun reserve based lending kita berikan pembiayaan. Kemudian kami juga sudah ikut dalam beberapa pembiayaan, antara lain di blok migas di Lematang di Sumatera, kemudian juga Donggi Senoro di Sulawesi. Jadi kiprah kami memang untuk mendukung kegiatan industri migas ini sangat kuat, dan tentunya kita merasakan bahwa multiplier efeknya untuk industri turunannya sangat kuat. Dan pembiayaan itu bukan hanya dari sisi hulunya, tapi juga vendor-vendor, kemudian juga pengadaan maupun transaksi vendor ke bawahnya atau industri value chain ke bawahnya, itu juga kita fasilitasi dengan jaringan cabang kami yang lebih dari 1.900 cabang di seluruh Indonesia. Itu kami siap untuk memfasilitasi baik dari transaksi keuangan, pembiayaan, bank garansi, trade service di kantor pusat maupun di lokasi-lokasi blok migas yang memang dekat dengan cabang-cabang kami yang berada di remote area. Demikian, Mbak Isya. Baik, Pak Gede, kalau kita bicara tentang penerimaan, kita juga selalu ingat akan adanya pembagian hasil, Pak, antara K3S dan kemudian dengan pemerintah Indonesia. Persentasenya berapa sih, Pak, pembagian hasil itu sendiri, ataukah tergantung dari masing-masing K3S? Tentu bagi hasil tergantung dari lokasi, tergantung dari sifat dari reservoirnya. Tapi secara umum biasanya kalau minyak itu sekitar 85-15. 85-15. Kalau gas itu pembagiannya 70-30. 70-30. Dan itu dibaginya setelah dikurangi dengan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan produksinya. Cost recovery itu ya, Pak ya? Sebagai cost recovery. Jadi itu mirip seperti kalau kita punya lahan di sawah, di kampung gitu ya, punya sebidang lahan yang tidak bisa kita garap sendiri, kita cari orang lain untuk menggarapnya. Tentu orang ini akan menanamkan investasinya berupa pupuk, bibit, buruh tani, dan lain sebagainya, yang nanti pada saat panen tentu harus kita kembalikan investasi mereka. Itu yang kita sebut cost recovery. Jadi di satu sisi kalau kita batasi gitu cost recovery-nya, saya bilang misalkan kurangi pupuknya begitu ya, supaya tidak menjadi pengurang di saat panen. Tentu panennya tidak akan maksimal kalau tidak dikasih pupuk, tidak diberikan bibit yang baik, tidak diolah tanahnya, dicangkul dan lain sebagainya, panen juga tidak akan maksimal kan. Tapi SKK Migas mungkin memberikan masukan-masukan tersebut kepada K3S, Pak, jika ada pengurangan-pengurangan? Bukan memberikan masukan, mereka memang minta approval dari kami. Jadi kita memang mengendalikan cost recovery mereka.
sehingga mereka bisa membelanjakan cost recovery-nya tepat sasaran, juga jumlahnya tepat, dan kemana mereka harus sektor-sektor mana atau bidang-bidang mana yang mereka bisa uangnya bisa dibelanjakan. Tapi auditnya cukup teliti ya Pak ya untuk hal-hal ini? Auditnya bukan hanya kami saja melakukan audit, juga ada BPKP, ada BPK yang ikut membantu juga melakukan audit tersebut. Nah, bagaimana jika ada perusahaan yang melakukan eksplorasi kemudian akhirnya tidak mendapatkan minyak Pak? Apakah itu akan di cost recovery juga? Jadi untuk yang eksplorasi itu non cost recovery tentunya. Baru bisa di cost recovery kalau ada produksi. Dan ada produksi pun harus cukup ekonomis untuk bisa dikembangkan. Jadi tidak bisa misalkan saya menemukan cadangan tapi tidak bisa dikembangkan, tidak ekonomis, tentu tidak ada yang bisa dipakai untuk membayar kembali biaya eksplorasinya. Ya sudah, itu menjadi tanggungan mereka semua. Oke, baik. Kategorinya cukup ekonomis atau tidak seperti apa? Kita tahan dulu Pak Gede dan Pak Anton, kita harus jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan menarik ini kami lanjutkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.